Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji An-Nahwul Wadih juz yang kedua. Bab yang akan kita bahas adalah Nasbul Mudhari' bi an al-mudmarah. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Hidayatullah, pengampu mapel nahwu di kelas antum semua. Adapun kitab yang akan kita kaji adalah An-Nahwul Wadih juz yang kedua, melanjutkan materi yang sebelumnya antum kaji. Be on time, mengikuti pembelajaran secara on time, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Adapun etika yang harus antum patuhi, yang pertama adalah mengisi presensi, kedua menyimak materi sampai selesai, ketiga mengerjakan tugas, keempat bertanya jika belum paham, kelima aktif dalam kelas online, serta yang terakhir izin apabila berhalangan. Garis besar aktivitas kita yang pertama adalah video pembelajaran yang harus antum simak mulai dari awal sampai akhir. Yang kedua penugasan, yang terakhir adalah penilaian, baik penilaian harian, penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester. Mari kita langsung ke materi. Nasbul Mudhari' bi an mudmaratan. Nasabnya fi'il mudhari' oleh an yang tersembunyi. Mudmarah itu artinya tersembunyi, makanya hati itu disebut dhamir karena dia ada namun tersembunyi. Kita ketahui bahwa yang dapat menasabkan fi'il mudhari' itu ada 4. Yang pertama adalah an, yang kedua lan, yang ketiga idzan, yang terakhir adalah kai. Jadi hukum asal fi'il mudhari' itu adalah marfu atau rofa. Ketika dimasuki salah satu amil di atas, baik itu an, lan, idzan atau kai, berubah menjadi nasab. Contoh, yaqra'u, ini marfu, tanda rofanya adalah dhammah. Ketika dimasuki an menjadi ayyaqra'a, menjadi nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Nazhabu, rofa, tanda rofanya adalah dhammah. Ketika dimasuki lan menjadi lan nazhaba, nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Tanjahu, ini marfu', ketika dimasuki idzan menjadi idzan tanjaha. Yang terakhir adalah yang fa'u, marfu', ketika dimasuki kai menjadi kai yang fa'a. Mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas an yang tersembunyi dalam sebuah kalimat. Jadi fi'il mudhari' ini walaupun tidak dimasuki an, tapi jatuh setelah kalimat yang akan kita bahas, itu akan berubah menjadi nasab. Kenapa? Karena kalimat-kalimat tersebut menyimpan an di dalamnya. Yang pertama, ba'da lam ta'lil, fi'il mudhari' yang jatuh setelah lam ta'lil. Apa itu lam ta'lil? Lam alasan, ta'lil itu alasan. Jadi fi'il mudhari' yang jatuh setelah lam ta'lil menjadi nasab. Contoh, jalastu li astariha, saya duduk untuk beristirahat. Kenapa dia duduk? Alasannya adalah istirahat, seperti itu. Jadi lamnya lam yang menjelaskan tentang alasan. Nah, astariha ini fi'il mudhari' yang jatuh setelah lam ta'lil. Awalnya astarihu, ketika dimasuki lam menjadi li astariha. Nah, ini fi'il mudhari' yang jatuh setelah lam ta'lil menjadi nasab. Kalau kita munculkan an menjadi seperti ini, jalastu li an astariha.
kalimat awalnya itu seperti itu. Jalastu li an astariha. Jadi menyimpan an, tapi tidak dimunculkan. Yang kedua, hadartu li a'udal marido. Saya datang untuk menjenguk orang yang sakit. A'uda ini awalnya adalah a'udu, didahului oleh lam ta'lil menjadi li'a'uda nasab ya. Kalau kita munculkan menjadi hadartu li'an a'udal marido. Jadi menyimpan lafaz an. Seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga, yajtahidut talibu liyanjaha. Seorang murid bersungguh-sungguh agar dia sukses. Lafaz yang jaha awalnya adalah yang jahu. Kemudian didahului oleh lam ta'lil menjadi liyang jaha. Kalau kita munculkan annya menjadi yajtahidut talibu li'an yang jaha. Nah, yang terakhir adalah banaitu baitan li askuna fihi. Saya membangun rumah untuk tinggal di dalamnya. Lafaz askuna awalnya adalah askunu marfu', kemudian dimasuki lam ta'lil menjadi li askuna nasab. Tanda nasabnya adalah fathah. Kalau kita munculkan, kalau kita keluarkan annya menjadi banaitu baitan li an askuna fihi. Jadi ada an yang tersembunyi di dalamnya. Selanjutnya kita ke kaidah. Yunsabul fi'lul mudhari' bi an mudmaratan jawazan ba'da lam ta'lil. Fi'il mudhari' menjadi nasab oleh an yang tersembunyi secara jawaz setelah lam ta'lil. Jadi pada lam ta'lil ini kita boleh memilih mau membuang an juga boleh, mau tidak membuang an juga boleh. Contoh, jalastu li astariha dengan membuang an boleh, jalastu li an astariha dengan tidak membuang an juga boleh, karena hukum membuang an ini jawaz atau boleh, tidak wajib. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.